Shalom, selamat Selamat berjumpa kembali di dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, malam ini adalah malam yang spesial. Kenapa spesial? Yang pertama, ada 3 yang spesial. Yang pertama karena malam ini Obsesi Hati memasuki episode yang ke-20. Sudah kepala 2 ini. Sudah panjang perjalanan Obsesi Hati. Ya. Dan kenapa spesial yang kedua? Kita berada di studio Hope Channel Indonesia langsung dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi kita sekarang live dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Masih makanya, dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Advent yang ke-70 tahun. Makanya rumah kita agak berbeda ya pada malam hari ini. Dan spesial yang ketiga adalah judul pembahasan malam ini, Second Marriage. Itu adalah permintaan dari pemirsa. Jadi topik malam ini adalah didapat dari permintaan dari pemirsa yang ada di rumah. Jadi kembali kami ingatkan kepada para pemirsa kami, bila Anda menginginkan suatu topik untuk dibahas, tentunya yang belum pernah dibahas selama ini. Betul. Silahkan mengirimkan usulan topik ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau ke media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Dan narasumber kami akan mempelajari dan juga mempersiapkan bahan untuk dibawakan. Amin. Sebelum kita memulai acara obsesi malam ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian 25 ayat 1. Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian 25 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Dengan ayat ini mari sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami. Kami dapat bersama-sama untuk hadir pada malam hari ini, mempelajari beberapa tips ataupun firman Tuhan yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Pendeta dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Berkati mereka dapat membawakan pembahasan yang dapat mengambil tempat di hati kami masing-masing pemirsa, dan kami dapat bawakan itu kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami dapat memberikan kekuatan, keteguhan iman kepada yang mendengarkan. Tuhan, saat ini juga kami berada di Rumah Sakit Advent Bandung. Kami berdoa khususnya untuk para pasien yang dirawat saat ini. Berikan mereka kekuatan, keteguhan iman, dan juga kesabaran. Dan kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka akan dipulihkan. Amen. Berkati juga para tim medis dan juga para manajemen agar dapat bekerja sama dengan baik. Diberikan damai sejahtera, diberikan kesehatan yang sempurna agar dapat merawat para pasien dan juga semua yang datang untuk berobat. Dan itu semua adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Berkati juga kru Hope Channel dan semua peralatan yang dipakai, agar ini semua dapat dipakai untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa yang ada di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirim pertanyaan Anda melalui akun media sosial dari Hope Channel Indonesia, melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup lokasi di mana Anda berada. Jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada kami.
Narasumber kita Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara akan menjawab semua pertanyaan saudara-saudara. Kita bisa menyapa narasumber kita Baik, kita saat akan ini. langsung saja sapa narasumber kita yang ada di Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Malam Indonesia. Kami berada di rumah yang baru. dari North Carolina. Ya, kami berada di rumah yang baru nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, Iya. iya. Kathleen cukup lama bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi sangat punya familiar, ya? kesan yang tersendiri. Ya, oke. Ya, oke. Mungkin kita akan langsung saja mengikuti pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, kita punya judul yang telah diusulkan atas permintaan daripada pemirsa. Second marriage. Ya, Perkawinan yang kedua. wah, kita tidak punya pengalaman ini. Nggak punya pengalaman. Dan harap supaya nggak pernah ada pengalaman ini. Aduh, mengerikan sekali. Kita harapkan kita tetap ya dengan pasangan pertama sampai Mati. mati. Ya, sehidup semati namanya. Iya, namun walaupun demikian kami mengetahui bahwa kita hidup dalam dunia ini mempunyai berbagai macam masalah kehidupan. Dan kita dapatkan juga bahwa ternyata ada yang memerlukan untuk punya second marriage. Ya. Dan kebetulan kami mempunyai cukup banyak teman yang mengalami hal ini, maka kita telah pelajari pengalaman-pengalaman tersebut dan kita ingin coba berbagi bagaimana supaya second marriage ini pun Bisa adalah sesuatu berhasil. hal yang sukses. Baik, ayat Alkitab yang kita dapatkan di dalam ini ya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, di mana dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi perlu companionship. Ya, dan kita dapatkan bahwa ini memang tidak baik untuk sendirian saja. Tetapi orang umumnya sudah menikah ya, kemudian mereka ingin untuk coba bersama-sama. Ya, tetapi kadang-kadang apa yang menyebabkan perlunya perkawinan kedua? Ya, misalnya yang paling utama adalah kalau pasangan pertama telah meninggal. Ya, jadi itu sangat-sangat kesepian, sehingga karena kesepian perlu mempunyai companionship. Ya. Ya. Jadi itulah sebabnya perlunya seorang pasangan kedua. Kemudian perkawinan pertama kadang-kadang mengalami kegagalan. Ya. Ya. Dan oleh sebab gagal, kemudian padahal kita menghendaki supaya adanya suasana di mana kita mempunyai seorang pasangan, maka akhirnya kita memerlukan akan pasangan adanya perkawinan yang kedua. Ya. Nah, untuk itu kita bisa ingat tentang pengalaman dari Alkitab, Kejadian 25 ayat yang pertama. Ya, pengalaman Abraham ya. Ya. Waktu itu Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Itu setelah Sarah Sesudah meninggal. Sarah meninggal, dia merasa kesepian selama ini. Dia selalu berjalan kemana-mana dengan Sarah. Tetapi oleh sebab Sarah sudah meninggal, kemudian dia rasa kesepian, maka ia pun menikah dengan Ketura. Ya. Pendeta dan Ibu Jadi Pendeta. ini bisa terjadi. Pendeta dan Ibu Pendeta. Bisa di-share presentasinya, pembahasan kita karena belum tampil di layar kaca kita. Share presentasinya. Kita pikir sudah. Belum terlihat. Saya percaya pemirsa di rumah pengen juga melihat presentasi atau pembahasan yang dibawakan pada malam hari melalui PowerPoint. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah. Terima Oke, kasih Pendeta baik. dan Ibu Pendeta. Terima Silakan kasih. dilanjutkan. Sudah. Oke. Jadi apa alasannya ingin menikah kembali? Yang faktor pertama biasanya karena kesepian, apalagi kalau sudah meninggal pasangannya. Bayangkan kembali ke rumah yang sama. Biasanya ada pasangan untuk berbicara. Sekarang rumah itu ya sepi-sepi, nggak ada orang untuk bicara, jadi kesepian. Pergi pun ke pantai seperti gambar ini, ya hanya duduk-duduk sendirian. Kasihan sekali. Kasihan ya. sekali. Padahal sudah puluhan tahun bersama dengan pasangannya. Kemudian kadang-kadang perlu seorang pendamping, ya. Kalau pergi ke pesta sendirian, bagaimana rasanya, ya? Pesta Sedih, pernikahan, ya. Nggak ada yang ngobrol. Ya, semua pergi ke berpasang-pasangan, tetapi kita hanya sendirian saja. Ya. Jadi perlunya seorang pendamping, itu yang menyebabkan alasan ingin untuk menikah kembali, ya. Dan yang ketiga kita lihat mengingat masa bahagia
dengan pasangan dulu. Makanya dikatakan kalau orang itu happy dengan marriage pertama, biasanya kecenderungan untuk mempunyai second marriage itu lebih besar. Iya, saya merasakan dulu begitu berbahagia sekali. Jadi sekarang ingin untuk mendapatkan pasangan yang baru. Ya. Ini adalah kalau misalnya second marriage itu oleh sebab Kematian. Tetapi ada juga oleh sebab memang ketidakcocokan, terjadi suatu perceraian yang tidak terduga, Ya. Dan kemudian kita coba lihat lagi alasan untuk ingin menikah kembali. Ya. Kalau untuk duda, perlunya ibu untuk anak-anak ini penting sekali. Sebab apalagi kalau anak-anak itu masih kecil, dia harus rasanya, aduh, nggak ada yang jaga anak. Jadi maunya adalah seorang ibu yang bisa menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Dan ini bisa menyebabkan sukses daripada dia ataupun anak-anak sendiri. Ingat pengalaman daripada ini calon presiden sekarang. 5 tahun dia. 5 tahun dia artinya tetap menduda. Sebab bagaimana anak-anaknya itu dia kasih jaga sama dia punya mama dan bapak, dan dia harus pergi naik train pergi ke Washington DC tiap hari. Tapi begitu senangnya untuk menjaga anak-anak ini sehingga dia pulang selalu kasih Bible story untuk anak-anak ini. Jadi kita lihat bagaimana dia merasa kehilangan karena istrinya yang meninggal karena kecelakaan, dan juga anak wanitanya, anak perempuannya. Jadi kita kalau sebagai seorang duda itu memang perlu untuk mendapatkan ibu untuk anak-anak. Nah, kemudian untuk janda perlu orang yang mencari nafkah ataupun menjadi pelindung untuk rumah tangga. Dan kadang-kadang anak-anak itu merindukan adanya satu father's image, figur untuk bapaknya, untuk seorang laki-laki ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian yang berikut adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, itu companionship, ataupun kebutuhan fisik makanan untuk segala berbagai macam kebutuhan, dan ataupun juga soal seksualitas seksualitas. Jadi itu adalah satu perkara yang umum dan kita mengetahui adalah kebutuhan daripada manusia. Sebab manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk fisik, mental. Jadi manusia itu makhluk holistik. Itu memerlukan akan seorang teman, pendamping. Nah, tetapi kita lihat dari statistik ternyata ini di Amerika, ini yang maafkan. Tetapi kita sudah lihat juga bahwa persentase di Indonesia juga persen itu makin meningkat. Tetapi di Amerika 50% perkawinan berakhir dengan perceraian. Sedih sedih sekali. Dan 67% dari perkawinan kedua berakhir juga dengan perceraian. Dan untuk perkawinan yang ketiga 74% berakhir dengan perceraian. Apa artinya? Artinya bahwa mereka tidak mempelajari apa kesalahannya dari perkawinan pertama, sehingga selalu membuat kesalahan yang sama, sehingga akhirnya tetap juga adanya perceraian. Jadi kalau begitu ini menolong kita ataupun mereka yang merencanakan untuk perkawinan kedua harus berhati-hati, persiapan yang sangat matang supaya jangan sampai perkawinan kedua ini berakhir dengan perceraian. Jadi ini satu hal yang penting sekali untuk diketahui. Jadi beberapa pertimbangan sebelum menikah kedua kali. Apa yang kita harus pertimbangkan? Yang pertama, kita harus mengevaluasi diri kita. Apa yang menyebabkan kegagalan dalam pernikahan pertama? Mungkin selalu cecok-cecok, cerewet-cerewet sehingga pada perkawinan pertama. Mungkin selalu sibuk dia, tidak punya perhatian untuk kepada suami dan istri, istri ataupun anak-anak. Jadi karena itu dia harus berhati-hati supaya pada perkawinan kedua, jangan membuat kesalahan yang sama. Jangan cerewet-cerewet lagi, atau jangan suka marah-marah lagi. Atau kalau misalnya dia selalu kerja terlalu sibuk, jangan terlalu sibuk, artinya harus ada waktu untuk keluarga. Jadi kita pelajarilah apa kesalahan daripada perkawinan pertama supaya jangan diulangi lagi kembali. Kemudian masalah keuangan. Apakah kita mempunyai cukup keuangan untuk mencukupi akan kebutuhan keluarga misalnya. Mungkin dulunya perkawinan pertama mungkin suami yang pegang uang dan kemudian yang sekarang istri mau pegang uang dan sebagainya. Jadi kita lihat persoalan keuangan ini apa bisa di-solve, bisa diatasi. Atau mungkin dulu perceraian itu terjadi oleh suami terlalu pelit Bisa juga. Jadi mungkin hanya dikasih sedikit saja uang kepada istrinya, diharapkan bahwa istrinya akan buat mujizat untuk kebutuhan keluarga. Jadi hal yang seperti ini perlu diadakan suatu evaluasi. Kemudian masalah kesehatan.
kita ingat kan kita sudah bahas lebih dahulu bahwa masalah kesehatan ini apakah dia suka susah tidur, insomnia sehingga menyebabkan dia jadi sakit-sakit, depresi dan sebagainya. Itu masalah rasa tired atau capek itu adalah penyebab daripada perceraian, ya. Sehingga kita perlu menjaga kesehatan supaya jangan kita terulangi lagi dengan terlalu capek, terlalu sibuk, sehingga menjadi merasa irritable partner, ya. Jadi menyebabkan terganggunya kebahagiaan rumah tangga dan itu menyebabkan salah satu daripada penyebab perceraian. Masalah anak-anak, ya, harus menjadi suatu pertimbangan, ya. Kalau anak-anak kecil memang dia memerlukan ibu. Kemudian kalau tidak ada lagi orang yang akan menjaga anak-anaknya, diperlukan seorang ibu. Tetapi seorang ibu yang baik, baik yang bisa memberikan perhatian, ya, hubungan yang baik dengan anak tiri dan sebagainya. Jadi jangan yang kejam. Kita pernah dengar bagaimana ibu memang bagus, dia senang sama istrinya, ya artinya istri yang kedua, tapi bukan main kejam sama anaknya sampai diikat lagi di pohon. Aduh, dalam hati saya, sedangkan kucing aja pun kita nggak sampai hati, ini sama anak dari suaminya digituin. Saya bilang, waduh, jadi masalah itu harus dipertimbangkan dengan baik. Dan kadang-kadang kalau sebab sang ibu tiri tidak buat adil, maka apa yang terjadi sudah dewasa. Kita dapatkan keluarga artinya yang tidak memperhatikan ibunya, sekarang ibunya tinggal sendirian. Kasihan. Berbagai macam masalah yang terjadi. Padahal anak-anaknya sudah sukses dengan baik. Kenapa? Kalau saya bertindak tidak adil kepada anak-anak tiri. Membeda-bedakan antara anak suami dan anaknya dengan dia punya anak sendiri. Ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan daripada pernikahan kedua? Nah, kita mesti lihat apakah tujuan kita untuk mau berkelahi lagi atau untuk mempunyai companionship yang baik. Kadang-kadang ada oleh sebab, wah itu ternyata dia adalah janda kaya. Nah itu, jadi dia punya motif sudah salah, hanya kawin karena mau uang, janda kaya atau duda kaya, ya. Jadi diharapkan itu akan memberikan suatu ada yang memenuhi akan segala kebutuhan, ya. Jadi tanpa satu motivasi yang tepat, ya. Nah, jadi ini pertimbangan yang sangat penting untuk ditimbangkan sebelum kita menginjak kepada second marriage. Nah, sekarang pertimbangan yang penting sebelum pernikahan kedua lebih lanjut adalah mendapatkan seorang yang seiman. Ini yang paling penting. Kalau tidak seiman, ya, cara kita berpikir, cara kita dekorasi rumah, cara kita mendidik anak, cara kita berbakti, semuanya itu berbeda sekali. Sangat berbeda. Jadi standar kehidupan ini mencari seorang yang seiman, ya, itu adalah maha penting. Penting. Kemudian sesudah seorang istri seiman, misalnya sama-sama ke gereja dan sebagainya, tetapi hal yang berikut adalah mempunyai banyak persamaan dalam tujuan hidup dan pola hidup. Ya. Apa tujuan hidup itu? Ada orang yang senang sekali kepada pelayanan, tetapi yang lain dia mau cari uang sebanyak-banyaknya untuk memikirkan masa depan. Jadi nggak cocok. Jadi akibatnya menjadi masalah. Jadi penggunaan uang itu, ya, yang satu suka untuk melayani, menolong misalnya pekerjaan Tuhan, yang satu itu mau coba pegang uang seketat mungkin. Seketat mungkin. Kalau bisa jangan sampai habis untuk memberikan kepada pelayan. Dan dengan pola hidup bagaimana? Pola hidup, ya, soal hidup sehat. Yang satu suka exercise, yang satu suka nonton TV. Wah, exercise-nya jadi exercise sendiri, nggak ada teman untuk berjalan. Kan enak exercise kalau ada teman. Bisa padahal tujuannya adalah untuk companionship, ya, untuk adanya seorang yang bisa mendampingi. Jadi masalah tujuan hidup dan pola hidup itu sangat penting sekali. Kemudian ke-8 adalah persetujuan dari anak-anak dan keluarga. Ini betul-betul penting. Kenapa saya katakan penting? Karena kalau anak-anak itu tidak sesuai, maka itu bukan saja jadi persoalan pada awal marriage, ya, pada awal daripada second marriage, tapi untuk persoalan untuk selama-lamanya mereka masih hidup. Jadi makanya mama ini harus kasih tanya sama anak ini bagaimana. Minta pandangannya, bagaimana pendapatnya tentang si itu. Itu penting. Atau om itu tanya kepada anak bagaimana tante itu, ya. Seperti, ya, again ini Joe Biden, Joe bagaimana. Biden, atau ingat kita ada teman satu gereja dengan dia itu Dr. Huang. Itu bukan main, sedih banget sekali. Dia seorang yang sangat educated, husbandnya ini, ya, sangat educated. Luar biasa sekali. Mengapa?
dia adalah Translator peneliti di NIH, ya, National Institute of Health, ya. dan waktu Presiden Carter datang ke Amerika, dia sebagai penterjemah. Ya, Ya, dari English ke Chinese. dari Deng Xiaoping. Ya. Jadi dia fluent in English, fluent also in Chinese. Istrinya cancer, jadi meninggal, ya. Tapi dia sudah lihat ini. Ini yang jaga istrinya itu baik sekali dan artinya telaten lah sama istrinya. Jadi waktu dia married, tidak minta persetujuan anak, dia langsung ambil keputusan, saya mau married sama ini yang menjaga dia punya istri. Wah, anaknya marah sekali. Kenapa tidak kawin sama orang yang mungkin education, kemudian dan statusnya sama? Ini kok dia rasa seperti married sama pelayan aja, pembantu aja. Tapi kita lihat bagaimana teman kita bilang, ya, aduh, kalau dia tidak married sama itu yang menjaga istrinya itu, pasti dia sudah meninggal sekarang. Tapi sekarang ini sudah sampai 100 tahun. 100 tahun. Ya. Jadi yang sangat penting di sini adalah betul hidupnya jadi lebih lama dan sebagainya. Tapi sama anak-anaknya, tetapi dengan anak dan cucunya hubungannya itu renggang. Kami menghadiri beberapa fungsi, artinya function di dalam keluarganya, ulang tahun yang keberapa dan sebagainya, nggak pernah datang daripada anak-anak. Jadi jauh. Ya. Jadi kebahagiaan itu menjadi terganggu. Karena tidak ada persetujuan. Jadi sangat penting, walaupun mungkin dengan menikah dengan orang yang sama, namun mendapatkan persetujuan daripada anak-anak itu. Ya. Kemudian yang ke-9 kita lihat, pertimbangan yang penting sebelum second marriage adalah jangan usianya terlalu beda, ya. Istrinya masih muda, masih mau hura-hura, suaminya sudah tua, ya. Jadi akhirnya sang suami jadi curiga, cemburu. Dia selalu kepikir, ya, kok ini keluar kemana-mana, atau ada dia verlief barangkali jatuh cinta lagi sama orang yang lebih muda. Jadi ada selalu paranoid, ya, selalu memikirkan bahwa mungkin dia lagi kemana-mana sekarang, sehingga istrinya merasa, aduh, saya paling benci itu, mau keluar kemana-mana pun telepon terlalu, tanya kemana sekarang, di mana sekarang, karena perbedaan usia yang terlalu banyak. Jadi itu harus dirasakan. Kemudian seorang yang menerima seadanya. Ya, artinya seadanya dalam arti, ya, dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Setiap orang kan punya kelemahan dan kekuatan, ya, seadanya. Dan faktor yang ke-11, mempunyai pengharapan yang realistis, ya. Jadi jangan kita pikir-pikir seperti dulu, ya, sebab ini kan sudah tua, ya. Jadi masa lalu, ya, memang masih muda, artinya bisa travel kemana-mana dan sebagainya. Padahal sekarang dalam usia yang lebih tua, itu tergantung pada usia juga, ya. Tetapi pengharapan itu adalah suatu perkara yang realistis. Ya. Misalnya anak muda dulu kan mau seperti anak kami berdua itu, ya, dengan anak mantu mau ski tiap-tiap kali, selalu kalau musim salju itu orang mau jauhkan dari salju, orang pergi justru ke Utah, ya, untuk ski, main. Tapi kalau sudah tua, janganlah main ski lagi, nanti bisa patah kaki dan sebagainya. Dan itu terjadi kepada salah satu teman kami, mereka terjatuh dan patah kaki. Baik, menyadari apa yang terjadi dengan mempersatukan keluarga. Ya, ini sangat penting, sebab suami mempunyai anak, mempunyai keluarga, istri juga mempunyai anak dan keluarga. Nah, untuk mempersatukan ini marriage mereka antara anak suami dan anak istri, itu bukan suatu perkara yang gampang, ya. Jadi kita harus sadar bahwa ini mereka harus mengerti bahwa mereka sekarang we are one big family. Kita adalah satu keluarga yang besar. Tidak ada perbedaan antara anak daripada istri atau anak daripada suami, ya. Dan kita senang ada banyak keluarga yang sangat berhasil dalam hal ini. Iya, berhasil. Jadi semua menjadi satu keluarga besar. Jadi tanya berapa anaknya? 8. Ya. Karena sudah combine, ya, sudah dikombinasikan. Jadi ada anak dari istri, anak dari suami, kemudian anak dari mereka berdua. Iya. Baik. Kemudian kita para calon ini harus menggunakan cukup waktu untuk mengenal akan calon. Ya. Jadi jangan hanya sekedar diperkenalkan saja sama orang. Ya, kami pun tahu ada satu teman yang diperkenalkan begitu, sebab istrinya sudah meninggal karena kanker, ya. Jadi sudah lama sekali jadi menderita, dan kemudian terus dengar datang teman saya masuk ke kantor saya, kamu dengar itu, gimana itu?
istrinya pun belum meleleh katanya di kuburan suaminya sudah menikah ya kita tidak tahu apa sebenarnya. Jadi tidak ada cukup waktu untuk mendengar calon itu, dan kemudian kami dengarkan, aduh kalau tahu kayak gini sudah nggak jadi kita kawin. Jadi penting sekali untuk mempunyai waktu untuk mengenal calon, sebab yang dipertimbangkan tuh banyak. Bukan hanya sendiri anak orang ini, anak orang istri, dan anak suami, itu harus supaya mereka bisa menjadi satu happy family. Ya. Ya. Kemudian menikah kedua dengan alasan yang benar. Ya. Ini sangat penting sekali, yaitu jangan sampai hanya oleh sebab kesepian saja, tetapi oleh sebab kasih sayang, dan itu faktor ke-15. Ya. Dapat seorang Anda yang Anda cintai dan mencintai Anda. Kalau tidak ada love, forget it. Ya. Karena bagaimanapun akan nanti 74% lagi jadinya perceraian kembali. Atau kalau yang sudah meninggal, wah itu akan menjadi sangat hidup merana. Iya. Jadi itu satu hal yang sangat penting, mengasihi ya, dan juga Anda cintai dan Anda juga mendapatkan kasih sayang. Jadi hubungan itu akan selalu bertumbuh. Ya. Jadi bukan hanya sebagai satu pelarian ya, tetapi oleh sebab memang seorang yang dikasih. Baik, itu 15 hal menjadi pertimbangan sebelum pernikahan kedua. Nah, bagaimana sekarang kita coba melihat ya agar rumah tangga yang kedua itu bisa langgeng. Ya. Jangan seperti 74% yang berakhir dengan perceraian tersebut. Ya. Baik, apa yang pertama? Yang pertama, kita harus membangun budaya yang menghargai, menghormati, dan toleransi. Sering sekali kita ingat di dalam Alkitab katakan bahwa perempuan itu harus menunjukkan respek kepada husbandnya. Ya, kalau tidak kepada suami. Ya, sama seperti Kristus ya. Nah, jadi bukan tunduk karena asal ikut-ikutan aja, tapi tunduk sebagai bagaimana Kristus. Dia adalah kepala dalam rumah tangga ya. Jadi mempunyai rasa hormat ya, siap toleransi, dan tapi saat yang sama artinya itu berarti menghargai akan sang pasangannya, dan sang suami harus tetap juga mencintai. Ya, itu yang dikatakan di Alkitab kan, kasihilah akan istrimu. Jadi ini budaya ini harus kita pertahankan, sebab ini adalah biblically based ya. Jadi berdasarkan Alkitab. Dan menghargai satu sama lain ya, keadaannya, latar belakangnya, temperamennya. Jadi kalau misal memang pembawaannya demikian ya, kita tidak bisa langsung mau coba rubah akan seseorang itu, tetapi harus dapat menerima akan keadaannya. Menerima itu, ingat apa yang kita katakan dulu, terimalah hatinya, lihatlah hatinya itu baik apa enggak ya. Jadi itulah kita bilang menghormati dan menghargai satu sama lain. Kemudian mempraktekkan keterbukaan dalam semua hal. Ya. Jadi kalau ada persoalan, ingat yang sebagaimana kita katakan sebelumnya, komunikasi itu sangat penting. Dan kalau kita merasa kecewa, use I statement. Jangan bilang kamu ini selalu nggak pernah begini. Tapi saya merasa sangat kecewa karena melihat bahwa saya tidak mendapat pertolongan. Misalnya saya sudah kerja setengah mati, sudah nyuci piring, sudah ngepel, sudah bersihkan rumah semuanya, tapi nggak ada pertolongan dari Anda begitu. Jadi I statement. Jadi adanya keterbukaan soal keuangan, terbuka ya, keadaan hubungan dengan anak terbuka. Yang anak sendiri atau anak tiri suami. Itu harus selalu terbuka, sehingga dengan keterbukaan walaupun ada sesuatu yang kita tidak senangi, tetapi dikatakan dengan terbuka daripada dipendam-pendam yang akan bisa meletus satu waktu. Kemudian kita harus supaya rumah tangga yang kedua itu langgeng, kita harus relax dong sedikit, santai-santai dong sedikit ya. Bawa kita pergi ke pantai seperti ini, suami istri ini yang second marriage ini bisa relax. Jadi jangan hanya kerja-kerja saja, hanya cari-cari uang saja, hanya mengadakan pekerjaan yang rutin, tapi ada waktu untuk relax ya. Sangat relaxing, santai untuk bersama-sama ya. Jangan sampai terlalu tegang dalam berbuat segala sesuatu. Jadi kesantaian itu ikut dan kegiatan bersama-sama mempertumbuhkan hubungan pernikahan tersebut. Baik, yang keempat, diskusikan apa yang diharapkan untuk menghindarkan kesalahpengertian. Lagi-lagi komunikasi itu sangat penting, terbuka ya, untuk mengetahui apa yang kita harapkan. Jangan sampai terjadi kegagalan lagi seperti
pada perkawinan yang pertama. Ya, misalnya hubungan dengan famili dan sebagainya, ya, apa yang diharapkan, ya, hubungan dengan anak, ya, kadang-kadang ada anak yang masih perlu pertolongan, ya, harus ditolong, ditolong dan harus dalam persetujuan bersama-sama. Jadi ada pengertian bersama-sama. Jangan sembunyi-sembunyi tolong. Itu yang menjadi itu menimbulkan permasalahan juga. Kemudian selalu siap menghadapi konflik. Kita harus tahu bahwa manusia itu memang mempunyai banyak perbedaan. Jadi kita harus siap kalau misalnya ada suatu perbedaan faham, konflik, tetapi bukan berarti bertengkar. Sebab ingat, identical twins, yaitu kembar identik datang dari satu ovum juga mempunyai banyak perbedaan. Apalagi kalau satu dari misalnya dari Tapanuli dan satu lagi dari bangsa Tionghoa, itu kan banyak sekali dia punya perbedaan, ya, perbedaan budaya dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kita katakan, you come from culture A, suami dari culture A, istri dari culture B, tapi kalau kita jadi Kristen culture C, maka itu biasanya akan mempermudah dan menyelesaikan macam solusi bisa didapat. Baik. Kemudian berkomunikasi dengan berdaya guna. Kita sudah selalu ulangi tentang komunikasi. Ya. Jadi yang berdaya guna, ya, itu berarti komunikasi yang ditunjukkan melalui kata-kata, tindakan, pandangan, ya, ataupun bahkan jamahan tangan, ya. Kemudian pernyataan itu menunjukkan segala sesuatu yang penuh dengan kasih sayang dan berdaya guna dalam arti ingat dia punya tone-nya, ingat dia jangan sampai kasar, ya. Jangan hindari kekasaran, ya. Jangan juga seperti senapan mesin. Nggak kasih alas, nggak kasih kesempatan. Sampai Raja Sulaiman katakan lebih bagus tinggal di padang gurun atau di soto rumah daripada seorang yang sudah bertengkar. Jadi komunikasi, ya, jangan satu arah, tetapi dua arah, interaktif, ya. Kecuali kalau bertengkar, satu dengar, satu bicara. Jangan berteriak kecuali rumah itu terbakaran. Kemudian yang ketujuh kita lihat, terimalah peranan Anda sebagai bapak atau ibu tiri. Jadi kita harus perhatikan, Kak, persoalannya sering terjadi karena bukan anak saya, jadi anak suami saya tidak mau peduli. Kita harus sama rata, ya, supaya tidak ada perbedaan dan tidak ada perasaan persaingan di antara itu combined family, ya, keluarga yang telah dikombinasikan dari pasangan suami dan pasangan istri. Jadi kalau kasih gift, ya, hadiah, kasih sama-sama semua. Jadi harus sama-sama, ya, jangan langsung dibeda-bedakan. Ya. Anak saya ini saya kasih yang mahal-mahal. Kalau anak ini anak pasangan saya, nggak peduli itu. Itu akhirnya kita juga lihat bagaimana sampai besar, ya, anak-anak itu jadinya benci sama sekali kepada orang tua dan akhirnya tidak orang tua tirinya. Kenapa? Oleh sebab dia mau makan, bukan untuk kamu itu, ya, ini makanan disiapkan untuk dia punya anak. Anaknya duluan yang diperhatikan. Itu betul-betul membahayakan. Kita melihat, ya, mereka yang mengalami masalah soal ini. Kemudian memberikan perhatian penuh kepada pasangan Anda. Jadi kalau Anda itu bicara, dengar, lihat mata, ya. Jangan melihat dengan apa? Dengan penuh kasih sayang dan perlu perhatian. Makanya Tuhan kasih dua telinga supaya kita dengar. Jangan orang lagi bicara, kita lagi pakai HP atau kita lagi baca koran, ya. Sehingga tidak ada, dia merasa dia tidak mempunyai valuable, ya, dia tidak dihargai, dia tidak mempunyai nilai apa-apa. Jadi penuh perhatian kalau bicara. Dan memberikan perhatian bukan hanya soal mendengar, tetapi memberikan perhatian itu berarti misalnya memikirkan apa yang dia senang, ya, apa yang saya dapat buat untuk membahagiakan dia, ya. Jadi kalau sang suami istri dalam pernikahan yang kedua itu boleh memikirkan untuk kebahagiaan daripada pasangannya, ya, maka itu akan menyebabkan suasana yang sangat indah, langgeng. Yang ke-9, menyiapkan diri untuk membuka dan menyelesaikan dialog. Nah, ini jangan sampai kita pendem-pendem. Kalau orang kita nggak suka, ya, dibuat, tapi kita sudahlah, kan ini baru married, kan, baru menikah, sudahlah dipendam-pendam dalam hati.
sekali meletus meledak itu betul. Itu luar biasa sekali, sebab itu pengalaman daripada seorang teman yang saya ketemui di French Polynesia, ya. Jadi dia dalam perkawinan yang kedua, dia kadang-kadang suaminya datang dan dia dapatkan bahwa suaminya oleh saat dia menikahnya tidak cukup waktu untuk mengenal, rupanya suka judi dan suka minum minuman keras. Ya. Jadi setiap datang kalah langsung dia pukul, dia tendang. Tapi dia pikir, enggak apa-apalah, ya saya tidak mau cerai untuk kedua kali. Tapi satu waktu, pada saat betul-betul dia dihantam dan sebagainya, akhirnya kalau go away. Ya. Nah, akhirnya cerai kedua kali. Tetapi untunglah dengan pertolongan Tuhan, dia mengenal akan Alkitab dan sebagainya, bertobat dan menjadi seorang yang baru. Ya. Dan suami istrinya pun, waktu saya kembali lagi. Katakan terima kasih sudah memperkenalkan Yesus dalam rumah tangga kita. Jadi kembali, ya. Jadi jangan si pendam-pendam, kasih tahu. Selesaikan dengan dialog segala macam masalah itu. Kemudian kalau ada kesalahpengertian, faktor yang sangat penting nomor 10. Praktekkan pengampunan. Apa yang dikatakan Alkitab? Iya. Bukan 7 kali pengampunan, tapi 70 kali 7. Berarti unlimited forgiveness. Berarti pengampunan yang sama sekali tidak mempunyai batas. Jadi, sebab ingat, tidak ada satupun orang yang sempurna. Ya, harus siap untuk mengampuni, ya, menerima dia seadanya, ya. Kemudian kalau masing-masing suka untuk mengampuni, maka segala macam konflik dapat diatasi dengan baik. Rumah tangga itu boleh menjadi suatu rumah tangga yang langgeng. Ya, ingat saja selalu perbandingan antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu bukan saja ditempeleng, dicemeti, dikasih mahkota duri, bahkan sampai disalib itu ya, menderita sekali, meninggal karena untuk keselamatan kita. Apa sih yang dibuat oleh pasangan kita? Mungkin saja celit-celit ya, atau mungkin saja ngomel ya, atau apa. Nggak ada lah artinya itu. Baru diomelin sudah marah, belum sampai dicemeti, belum dikasih mahkota duri. Jadi kita bisa, aduh kalau Tuhan bisa mengampuni, bagaimana masa saya tidak bisa mengampuni? Unlimited forgiveness itu sangat penting di dalam keluarga. Itu sangat penting, dari rumah tangga akan selalu langgeng, ya, selalu langgeng dan terus-menerus ya bahagia, bukan hanya di dunia ini tapi sampai di dunia yang akan datang. Baik, itu saya rasa itu pembahasan kita untuk second marriage, ya. Oke. Jadi kita tidak ada oke. Nah, sekarang boleh masuk kepada ruang pertanyaan. Baik. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan pada malam hari ini. Ya, luar biasa sekali pembahasannya. Pembahasan yang cukup berat ya. Kami sih belum pernah. Kami belum pernah. Maunya Fitri, maunya sehidup semati ya baiknya ya. Tidak pernah, kita harapkan tidak sampai ada perkawinan yang kedua. Namun, bisa saja terjadi. Amin. Ya, kita percaya pembahasan malam ini akan sangat bermanfaat bagi individu-individu para yang sudah ditinggal oleh kekasih. Iya. Jadi sangat bermanfaat, kita percayalah ya. Ya. Kembali kami ingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun bila Anda mempunyai pertanyaan seputar urusan rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun ke media sosialnya di YouTube ataupun Facebook. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda dengan hanya menyebutkan kota di mana Anda berada beserta pertanyaannya, dan narasumber kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, sebelum kita masuki ke ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Apabila damai berjalan
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Kita akan masuki ruang tanya jawab. Pendeta dan Ibu Pendeta sudah masuk banyak sekali pertanyaan, khususnya pembahasan kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya akan bacakan. Apakah gereja mengizinkan perkawinan kedua, dalam kurung, baik untuk yang pasangannya meninggal dunia maupun yang bercerai? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Gereja mengizinkan akan perkawinan yang kedua dengan alasan yang tepat. Ya. Jadi kalau misalnya kematian daripada salah satu pasangan kemudian menikah kembali, ya, dengan orang yang juga Seiman. artinya yang seiman, seorang yang mempunyai latar belakang bahwa dia diizinkan untuk menikah kembali, ya. Sebab kadang-kadang ada mempunyai latar belakang bahwa seorang itu Tidak alkitabiah dia punya perceraian. Iya. Atau seorang yang bukanlah artinya bercerai bukan oleh sebab alkitabiah, atau mungkin dia seorang yang mempunyai simpanan dan sebagainya. Ya. Jadi pernikahan yang kedua adalah satu perkara yang bisa dibuat untuk suatu alasan yang alkitabiah. Ya. Untuk jawabannya, pertanyaan berikutnya, bagi pasangan yang bercerai saat akan melakukan pernikahan kedua, apakah perlu meminta izin kepada mantan istri atau suami terdahulu? Wah, menarik ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Kalau sudah resmi bercerai oleh suatu alasan yang tepat, maka tidak diperlukan lagi untuk izin. Ya. Daripada mantan istri atau mantan suami, ya. Tetapi yang penting adalah justru dapatkan persetujuan dari anak-anak. Itu yang paling penting. Bukan daripada sang istri. Tetapi kalau untuk courtesy, ya, untuk memberitahu istilahnya, bukan minta izin, ya, memberitahu itu adalah satu hal yang baik, ya, bahwa ya oleh sebab kita punya rumah tangga sudah berakhir, ya. Maka saya akan married lagi. Kembali. Jadi itu untuk masalah courtesy, ya, tetapi bukan berarti dia harus minta izin. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau minta izin juga ngeri-ngeri sedap, ya. Takut. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Bagi yang kehilangan pasangan karena kematian, bagaimana menjelaskan pada anak-anak bahwa menikah lagi tidak berarti melupakan pasangan yang sudah meninggal, almarhum maksudnya. Tetapi hidup harus jalan terus. Nah, gimana tuh Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya. Diskusi memang perlu sekali diskusi dengan anak-anak. Jadi terbuka dia punya komunikasi. Jadi sampaikan, ya, bahwa Anda, ya, mengasihi akan pasangan yang sudah meninggal itu, ya, sangat mengasihi. Ya. Namun dalam kehidupan ini, ya. Nah, itu tergantung kepada anak-anaknya itu berapa umurnya, apalagi masih kecil, ya. Kamu berdua memerlukan seorang ibu, misalnya. Kamu berdua memerlukan seorang ibu yang boleh memberikan artinya bimbingan dan sebagainya. Ya. Jadi Papa mengasihi, ya, tetapi, ya, oleh sebab Mama sudah meninggal, ya, maka ya, kamu memerlukan akan seorang ibu, ya. Dan juga Papa juga memerlukan seorang pendamping, ya. Maka sesuai dengan Alkitab, maka ini adalah satu perkara yang boleh untuk dilakukan, ya. Nah, tapi bukan saja kalau anak-anak itu masih kecil, kalau anak-anak itu sudah besar, semua sudah married, ya. Jadi bagaimana ini Bapak? Kita ada satu teman, dia aduh kasihan sekali papanya itu sangat kesepian, tapi anak-anaknya bilang tidak. Kalau papa kawin, berarti papa itu tidak menghormati atau tidak mencintai istri. Jadi papa itu sedih sekali sebab kemanapun dia, pertemuan keluarga, anak-anak ada berpasangan, dia sendirian. Kemana ke gereja pun dia sendirian. Jadi dia bilang, waduh, anak-anak itu, akhirnya dia bilang, kita itu sangat selfish. Kita tidak pikirkan kebahagiaan daripada papa itu. Ya, kalau sekiranya kita izinkan papa itu untuk menikah, dan padahal yang dia senangi itu adalah orang yang seiman, orang yang baik dan sebagainya. Kalau kita izinkan saja,
pasti papa itu masih hidup sampai sekarang. Tapi karena dia kesepian, dia lonely, dan akhirnya dia jadi jatuh sakit, dan akhirnya dia meninggal. Ya. Jadi bukan saja untuk anak kecil, tapi juga orang-orang, anak-anak yang sudah besar juga harus dikomunikasikan kenapa dia mau second marriage. Ya, jadi harus terus terang. Terus terang. Katakan, sampaikan bahwa Anda ya memerlukan seorang pendamping, ya, yang akan untuk mengasihi ataupun juga dikasihi. Sebab misalnya kalau misalnya sendirian, apalah tinggal sendiri, anak-anak jauh dan sebagainya, lihat semua di rumah selalu ingat lagi kepada istri ya yang lama dan sebagainya yang sudah meninggal, itu membuat stres. Jadi dalam keadaan yang seperti demikian harus ada jalan keluarnya. Ya. Untuk para janda yang tua sekalipun, ya kadang-kadang masih memerlukan teman. Dan mungkin harus ada cara pemecahan, misalnya tinggal bersama dengan saudaranya yang juga sudah sama-sama janda, ya. Itu bisa. Itu jadi adalah salah satu pemecahan untuk menghilangkan akan kesepian daripada tinggal sendiri, anak-anak jauh, ya. Itu menimbulkan perasaan stres, sedih, ya, sedih dan sebagainya. Baik, terima kasih. Memang masalah terbesar yang sekarang terjadi itu penerimaan anak-anak terhadap mama atau papa baru itu memang, tapi jawabannya luar biasa. Terima kasih Pendeta dan Pendeta. Pertanyaan berikutnya, untuk pasangan yang bercerai dan sama-sama sudah menikah kembali, bagaimana pembagian waktu yang adil tanpa membuat anak bingung? Karena disiplin yang berbeda di dua keluarga, atau karena kadang seminggu tinggal di rumah ibu, seminggu di rumah ayah. Bagaimana Pendeta dan Ibu? Silakan. Wah, ini memang gawat ini ya. Kalau tidak tidak ada disiplin yang sama, ya, satu longgar, satu ketat, memang anak-anak pasti akan bingung. Sedangkan bukan saja di dua keluarga, kalau pasangan suami istri aja satu lemah, satu lagi ketat, wah, bingung anak-anak. Nah, untuk itu harus diselesaikan sebelum menikah. Ya. Jadi sebelum terjadi pernikahan sudah dikatakan lebih dahulu, nah you ada anak-anak, saya juga ada anak-anak. Inilah yang kami biasa buat. Kemudian bagaimana apa yang kamu biasa buat, ya. Jadi harus ada suatu persetujuan bersama-sama, ya, untuk supaya anak-anak itu merasa adil, merasa adil kepada anak sendiri ataupun anak tiri. Ya. Jadi kalau misalnya ada perasaan adil itu, maka tidak akan adanya berkuranglah unsur yang bisa menyebabkan suatu problema. Ya. Pertanyaan berikut, apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anak-anak yang orang tuanya akan menikah kembali? Wah, silakan Pendeta dan Pendeta. Yang harus disiapkan adalah persiapan mental. Nggak biasa kan lihat sama mama baru atau bapak baru. Ya, jadi persiapan mental. Jadi sebagai orang tua Anda harus menyiapkan akan anak-anak ini dulu, ya, berbicara dengan terus terang, ya, tentang perencanaan ini, ya, kemudian dengan supaya anak-anak itu bisa menerima dengan perasaan yang lega, Jadi penerimaan secara mental, ya, kemudian juga secara sosial, dalam arti anak-anak itu pun sudah bisa berkenalan dengan mama baru atau ataupun bapak baru, berkenalan, mungkin kadang-kadang bisa makan bersama-sama, ya, pergi ke restoran bersama-sama untuk lebih mengenal satu sama lain, ya. Jadi persiapan untuk menerima, ya, kemudian bisa melihat akan sifat-sifatnya, ya, dan sebagainya. Kemudian anak bisa memberikan pendapat kepada bapak ataupun mama, ya, secara pribadi bagaimana tanggapan mereka. Jadi kita harapkan bahwa orang tua juga akan bisa mempertimbangkan pandangan daripada anak-anak itu supaya anak-anak
supaya segala sesuatu untuk kebahagiaan bersama-sama. Anak-anak merasa bahagia, orang tua bahagia, mestinya suami ataupun istri, walaupun itu adalah second marriage, ya, tetapi itulah memberikan suatu kebahagiaan bersama-sama. Ya. Kemudian yang berikut tergantung kepada berapa usia daripada anak-anak itu sendiri. Persiapan yang berikut adalah persiapan bahwa orang tuanya akan berbagi kasih, ya. Jadi kasihnya itu bukan full 100% kepada mereka, tetapi dia mempunyai pasangan yang baru, ya, di mana mungkin kasih itu menjadi lebih terbatas. Itu termasuk kasih itu kan biasa ditunjukkan dengan adanya waktu. Kemudian bukan hanya waktu, tetapi juga mungkin dalam segi keuangan dan sebagainya. Jadi anak-anak harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu perkara yang bebas begitu saja, ya. Jadi dia mendapatkan seorang ibu tiri atau bapak tiri yang akan mengambil sebagian daripada waktu daripada orang tuanya ini, ya. Dan belum lagi kalau anak-anak daripada ibu tirinya atau bapak tirinya. Jadi itu memang kompleks ini. Sangat jadi kompleks. Pembagian waktu itulah sebabnya makanya mendapatkan seorang yang seiman, ya, seorang yang mempunyai tujuan hidup dan pola hidup yang sama, itu sangat penting dan juga diterima oleh anak-anak di kedua belah pihak. Itu sangat penting supaya rumah tangga ini akan dapat langgeng. Kalau tidak, termasuk dalam 74% tadi, ya, yang berakhir dengan perceraian lagi. Iya, betul. Terima kasih. Memang kompleks masalah ini. Silakan. Sangat kompleks. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagi yang kehilangan pasangannya karena kematian, apakah sebaiknya foto dengan almarhum pasangan masih dipajang di rumah maupun tempat lain? Waduh, seru ini. Mohon pendapatnya Pendeta dan Ibu. Kalau seandainya masih belum menikah, ya, nggak salah. Tidak masalah. Tapi kalau sudah menikah Tetapi bisa kalau cemburu. sudah menikah, ya, itu bisa menimbulkan suatu kecemburuan, ya. Jadi saya lebih, untuk mereka yang menikah, saya lebih anjurkan biarlah fotonya disimpan di dalam hati. Jadi fotonya dalam hati, kemudian itu akan mengurangi ketegangan, ya. Sebab saya tahu, ya, ada yang bukan hanya foto, sedangkan nama itu harus dihapus. Iya, sampai betul-betul marah sampai ke kuburannya pun. Sampai kuburannya juga, artinya nggak boleh disebut nama nanti, dari istri pertama. Itu jelas sudah keterlaluan. Oke, itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Tetapi kita coba lihat bahwa adanya unsur kecemburuan di situ, ya. Dan kecemburuan, ya, mungkin juga kalau saat dia kasih, dia mau menjadi pusat daripada kasih sayang, ya. Jadi minimize dia punya kemungkinan untuk menimbulkan kecemburuan itu. Iya, memang nggak kebayang kalau masih ada foto pasangan sebelumnya. Kalau kita lewat-lewat seperti mata-matai ini fotonya nanti. Iya, betul. Baik, oke, pertanyaan berikut masuk dari Facebook. Pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak menikah? Apakah orang tersebut berdosa dan melanggar perintah Tuhan? Karena ada tertulis tidak baik manusia seorang diri saja. Terima kasih, Pendeta. Bagaimana dengan yang tidak menikah nih? Ada yang celibate. Kita juga harus melihat bahwa kalau lihat Alkitab bukan hanya dari ayat itu saja, kita lihat juga pengalaman-pengalaman, misalnya pengalaman Paulus, ya, yang mengatakan bahwa dia itu lebih senang untuk sendirian saja, ya. Jadi ada satu karunia rohani, ya. Gift of celibacy. The gift of celibacy, ya, yaitu untuk sendiri. Dan memang orang yang sendiri, kita ambil contoh, ya, seorang yang namanya Bunda Teresa, ya. Jadi dia tidak menikah, kemudian dia mencurahkan, dia punya waktu semuanya adalah untuk pelayanan. Ya. Banyak orang yang mempunyai mempunyai karunia untuk hidup sendiri, ya. Dan itu tidak mengganggu
artinya kegiatannya tidak terganggu, ya, pelayanannya sepenuhnya. Ya. Jadi ada orang yang mempunyai karunia demikian, itu tidak masalah. Jadi kalau Anda menyebutkan ini yang bertanya ini dia hidup sendiri, ya, kemudian gunakan waktunya adalah sepenuhnya untuk pelayanan, sehingga dengan demikian tidak ada kerinduan untuk menikah, ya, maka artinya Anda mempunyai karunia itu. Ya. Karunia, gift of celibacy. Gift Ya. of celibacy. Ya. Dan itu tidak salah dengan Alkitab katakan. Ya. Jadi Alkitab itu berbicara banyak tentang karunia rohani. Ada yang karunia rohaninya untuk pendeta, atau untuk jadi guru, untuk keramah tamahan, tetapi ada juga untuk celibacy, ya, hidup sendiri pelayanan sepenuhnya. Ada juga, ya, karunia untuk mati syahid, ya, ya, jadi siap untuk mati untuk kebenaran dan sebagainya. Jadi karunia rohani yang dapat dimiliki dan dihidupkan, ya, bisa memungkinkan seseorang itu untuk tidak menikah oleh sebab ia punya karunia rohani itu. Oke, Iya. terima kasih untuk jawabannya. Sekarang ini ada 2 pertanyaan sekaligus ya dari satu orang penanya. Yang pertama, apakah perceraian diperbolehkan apabila terjadi perzinahan? Yang kedua, teman saya, suaminya berzina secara gereja harus didisiplin. Sedangkan suaminya adalah pelayan di gereja. Istrinya bingung harus berbuat apa karena istrinya menutupinya di hadapan jemaat. Wow. Waduh, Mohon kompleks bantuannya. betul ya. Iya, Kompleks. iya. Gimana tuh pendeta dan Sangat pendeta? Ya, yang pertama, kalau zina, Ya. ya, artinya perceraian diperbolehkan apabila terjadi perzinahan, ya, itu adalah suatu alasan untuk boleh adanya perceraian jikalau terjadi suatu perzinahan. Ya. Tapi bukan juga satu solution. Tapi bukan berarti juga harus bercerai. Ya. Jadi kalau sang istri itu mempunyai jiwa pengampunan, ya, untuk semua pelanggarannya itu, ya, dia siap untuk mengampuni, ya, maka tidak harus terjadi suatu perceraian. Tetapi kalau seandainya sang istri mau untuk artinya bercerai, ya, oleh sebab peristiwa itu dan tidak siap untuk mengampuni akan suaminya, maka itu adalah suatu hal yang bisa terjadi, yaitu perceraian oleh sebab alasan yang alkitabiah. Ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Tapi kita harus ingat bahwa perceraian itu bukanlah satu solution. Ingat bagaimana Hosea dengan Gomer, bagaimana dia mengampuni, malahan sudah jadi pelacur, dia beli lagi kembali, ya, dan dia ambil kembali lagi Gomer itu. Jadi memang bukan satu solution untuk persoalan yang dihadapi. Tapi memang kalau sekiranya mau merit, alasannya itu cukup alkitabiah. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ya, berzina sebab artinya secara gereja harus didisiplin, ya, dan dia adalah seorang pelayan. Waduh. Ya, tetapi dia menutupi. Nah, sekarang yang kita harus ketahui ialah, ya, apakah itu sudah merupakan suatu perkara yang umum diketahui oleh orang lain. Ya. Kalau memang itu sudah diketahui, ya, secara umum, ya, seperti ini, kalau nampaknya sudah diketahui, maka maka sang suami harus untuk disiplin. Dia bisa mengampuni, ya, tidak masalah untuk mengampuni walaupun sudah melakukan suatu perzinahan. Namun, ya, hal ini yang telah diketahui oleh jemaat, maka haruslah diselesaikan dan ia harus mengalami disiplin, tidak peduli apapun jabatannya. Ya, apakah dia adalah seorang pelayan, mungkin apakah dia diakon atau ketua ataupun pendeta sekalipun, dia harus mengalami suatu disiplin. Ya. Kami ada kawan yang juga begitu, sudah diketahui oleh jemaat bagaimana dia itu melanggar hukum ke-7 dan kemudian dia didisiplin dan dia mau tetap datang ke gereja itu, tidak ambil bagian apa-apa selama 1 tahun, ya, dia tidak bertahun-tahun, ya, dia tidak, pokoknya dia sangat aktif tadinya, bicara bagus dan apa semua, tapi pokoknya dia karena didisiplin sama sekali tidak ambil bagian apa semua, dan dia datang ke gereja itu. Saya salut sekali. Akhirnya istrinya juga mengampuni dan akhirnya mereka sekarang mempunyai kehidupan yang bagus kembali sebab mempunyai jiwa pengampunan.
Jadi pengampunan daripada sang istri yang menyebabkan dia baik. Kemudian kami secara jemaat juga menolong dia, kemudian memberikan suatu kepercayaan kepada dia untuk suatu hal-hal yang tertentu, ya sudah bertahun-tahun. Ya, akhirnya dia bisa kembali menjadi seorang pelayan. Ya, oleh sebab kita melihat akan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bertobat. Oke, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan yang berikut, bagaimana kalau istri diminta cerai oleh mamanya atau orang tuanya dan cari pria kaya? Waduh. Kemudian sang istri sibuk dengan handphone untuk berhubungan dengan laki-laki lain, tetapi tidak mau bicara kepada suami kecuali minta uang. Oh, jadi kalau bicara sama suami cuma minta uang aja ini. Jadi ada komunikasi yang terhambat. Gimana nih pendeta dan ibu pendeta? Ada campur tangan pihak orang tua ini. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Bukan saja campuran orang tua, tapi kita bisa lihat bahwa mereka juga mempunyai keretakan dalam komunikasi ini. Kan? Tidak boleh ada orang yang ketiga yang mencampuri urusan rumah tangga kita. Ya, jadi walaupun dianjurkan oleh orang tua untuk menikah dengan orang yang lebih kaya, ya itu adalah hal yang tidak boleh didengar. Oke, yang sangat penting adalah hubungan antara suami dan istri itu sendiri harus seperti dua kertas yang lengket, ya, dilem, dan tidak boleh ada orang ketiga yang memecahkan mereka. Nanti sobek. Ya. Jadi sang istri, tapi sekarang ini istri ya komunikasi kalau hanya minta uang. Berarti nggak betul komunikasinya. Jadi ada sesuatu permasalahan. Jadi ya kalau gitu apakah mungkin suami tidak pernah kasih uang? Ya. Jadi siapa yang pegang uang? Ya. Jadi kalau sampai sang istri dia mau dinikahkan dengan orang yang lebih kaya dan dia selalu komunikasi oleh uang, tidak bisa juga 100% kesalahan istri. Ya, mungkin juga ada kesalahan suami yang tidak mau mencukupi akan kebutuhan, memberikan kebutuhan. Dia terlalu ketat sekali, pelit. Ya, jadi dia hanya berikan misalnya inilah uang, diharapkan sang istri bisa buat mujizat dengan uang yang sangat terbatas. Ya, jadi kita harus tinjau dari bermacam segi, ya, dalam berbagai segi. Tetapi kembali prinsipnya ialah rumah tangga itu jangan dipisahkan oleh orang lain, dan sang istri harus menyadari bahwa dia adalah tubuh daripada suami, dan suami harus menyadari bahwa istrinya adalah sebagian daripada tubuh dia. Memang diambil dari dia. Dari rusuknya. Jadi satu daging dalam hal ini termasuk di dalam kenyataan bahwa ia adalah sebagian daripada kita. Kalau begitu kelemahannya adalah kelemahan kita. Kalau begitu dia selalu minta berkomunikasi hanya soal uang saja. Itu adalah kelemahan saya. Mungkin saya tidak cukup memberikan uang kepadanya. Ya. Jadi dengan demikian maka mungkin kita harapkan suasana dapat lebih baik kalau masing-masing menyadari bahwa suami istri adalah satu daging, ya, yang dapat atau yang perlu untuk saling mendukung satu sama lain. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan jalan pulang ke rumah orang tua jika terjadi keributan suami dan istri menjadi solusi, apalagi keluarga hamba Tuhan? Waduh. Terima kasih. Silakan pendeta Ibu. Karena harus diselesaikan antara mereka berdua. Jangan kalau pergi kepada orang tua, biasanya orang tua itu akan side anaknya, ya. Artinya dia akan side ya. Artinya dia berpihak ya kepada anaknya, dan itu akan juga menyebabkan persoalannya lebih tidak bisa diatasi. Ya. Jadi kembali kalau sudah menikah, ya orang tua jangan turut campur. Ya. Kalau anak kembali oleh sebab bertengkar dengan pasangannya, maka pulang. Orang tua harus suruh dia pulang kembali. Ya. Ya. Soft sendiri. Ya, soft dari ya kembali kepada suamimu. Ya. Jadi kembali kepada suamimu, ya, jangan orang tua memihak. Ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan bersama-sama. Ya. Jadi tinggalkan itu bukanlah suatu masalah. Ya. Yang mereka bisa cari adalah counselor. Marriage counselor. Ya.
Counselor yang bisa memberikan pandangan, yang bisa simpen rahasia. Dan netral. Netral, Ya. oke. Ya, itu mereka bisa minta pendapat. Tetapi ya selebihnya mereka harus atasi masalah itu Dengan berdua saja. ya. Pertanyaan berikut ini agak panjang, Pendeta. Dan saya tahu, saya kenal orangnya, cuma saya nggak usah sebutkan. Datang dari Manila, Filipina, pertanyaannya. Pak Pendeta, saya baca Pendeta ya, karena cukup panjang pertanyaan ini. Pak Pendeta, mohon izin bertanya. Tadi diungkapkan boleh menikah kembali atas kehendak Tuhan jika pasangan meninggal. Apa ada dukungan Alkitabiah untuk hal tersebut? Rasul Paulus memberikan analogi rumah tangga atau keluarga itu sama dengan Kristus dan jemaatnya. Jika jemaat atau umatnya meninggal, dalam arti mungkin jauh dari Tuhan, apakah Yesus mencari jemaat lain? Plus, kematian dalam konsep Alkitabiah itu adalah tidur sementara. Dan karena kita meyakini ada kebangkitan, apa ini indikasi kita tidak meyakini lagi akan kebangkitan? Karena kita menikah kembali dan tidak mengharapkan pasangan kita yang meninggal untuk bangkit kembali? Saya meyakini pernikahan selamanya karena Alkitab mengajarkan banyak hal tentang menjaga keutuhan rumah tangga, meski terjadi perzinahan dan ketidaksetiaan. Roh pengampunan harus benar-benar dipraktekkan jika kita mengklaim sebagai umat Tuhan. Karena jika hanya karena alasan tidak setia atau selingkuh, lalu kita memutuskan untuk bercerai, berarti karakter kita belum dibentuk oleh roh pengampunan yang Tuhan ingin kita hidupkan. Singkatnya, apapun masalah yang dihadapi oleh sebuah rumah tangga, perceraian dibenci oleh Tuhan. Maaf panjang Pendeta katanya. Mohon tanggapan Pak Pendeta dan Ibu jika tidak. Oh ya, mohon tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, betul. Ya, kita bisa lihat dari tulisan buku Maleaki misalnya yang mengatakan bahwa perceraian adalah dibenci oleh Tuhan. Kita harus mengasihi orang yang menjadi istri daripada masa muda kita. Tetapi di sini katakan juga kan boleh menikah kembali atas kehendak Tuhan jika pasangan meninggal. Ya. Dan tanya Alkitab dan kita sudah bacakan apa yang tertulis di dalam buku Kejadian 25 ayat 1 kan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Ya, setelah itu sesudah Sarah meninggal. Jadi Sarah meninggal itu kalau tidak salah di dalam pasal sebelumnya. Oke. Jadi dengan demikian ya menikah kembali sesudah pasangan kita meninggal itu adalah sesuatu perkara yang diizinkan oleh Alkitab atau Alkitabiah ya. Dan bukan berarti kalau kita mengambil suatu perbandingan yang diberikan oleh Alkitab, ya jangan kita langsung memikirkan bahwa segala sesuatu itu ya merupakan lambang daripada keseluruhan daripada kegiatan. Umumnya lambang itu kita harus ambil satu ya pelajaran daripada lambang itu apa ya. Jadi Yesus adalah kita punya pengantin laki-laki misalnya ya. Jadi kita adalah jemaatnya adalah pengantin perempuan. Tetapi kalau itu adalah benar, tetapi bukan berarti kalau misalnya seorang yang meninggal kemudian menikah kembali itu berarti kita sudah menyangkal kepada iman kita. Oh tidak ya. Jadi lambang yang diutamakan dalam perumpamaan ya. Kalau Anda ada di Filipina, mungkin siapa tahu sekolah di Ayas dan sebagainya, Anda bisa lihat secara hermeneutics, ya, prinsip daripada suatu interpretasi, ya. Jadi misalnya dalam penggunaan perumpamaan dan sebagainya, itu umumnya adalah kita mengambil satu pelajaran daripada perumpamaan tersebut, tidak bisa langsung kita ambil membedah itu satu persatu seakan-akan, ya, bahwa yang lainnya itu bisa salah ya. Sambil contoh saja ya. Tuhan mengatakan tentang 10 anak darah yang pintar dan bodoh ya. Jadi kan 5 pintar 5 bodoh. Kalau gitu yang akan selamat 50% ya. Apakah kita bisa ambilkan kesimpulan demikian? Enggak. Kita tidak tahu ya yang selamat itu berapa persen, kita tidak tahu ya. Ya. Kalau 5 bodoh 5 pintar bukan berarti 50% bodoh 50% pintar, tidak ya. Tetapi pelajaran dari itu adalah perlunya persediaan ya
Roh Kudus misalnya. Jadi kembali di dalam penggunaan perumpamaan itu kita harus berhati-hati. Tetapi adalah satu hal yang sangat penting bahwa memang perceraian itu adalah satu kebencian bagi Tuhan. Namun kalau seorang itu memang sudah bercerai oleh sebab Alkitabiah ya yang dikatakan oleh Yesus ya, maka masing-masing itu kan sudah terlepas ya daripada tanggung jawabnya kepada pasangan ini ya. Jadi kalau seandainya itu sudah terlepas daripada tanggung jawab itu ya oleh suatu alasan yang diberikan oleh Alkitab ya, maka dengan demikian adalah satu hal yang maklum kalau seorang itu akan menikah kembali ya. Jadi seorang istri yang misalnya tidak setia ya, kebetulan istri pengerja ya, kemudian untuk melakukan tugasnya dan memang sudah diadakan pengecekan dan sebagainya bahwa memang ya itu adalah kesalahan daripada istri dan mereka akhirnya bercerai ya. Maka sang suami ya dia mempunyai pilihan apakah akan tetap sendiri atau untuk menikah kembali ya. Tapi apa yang dibilang oleh ini yang dipertanyakan itu, roh pengampunan itu harus benar-benar dipraktikkan. Itu memang betul. Betul. Ya, sebab sebagaimana kita telah kupas di episode yang lalu bahwa itu divorce atau perceraian itu bukanlah satu solusi. Sebab kita lihat dampaknya banyak sekali. Jadi kalau bisa mengampuni dan bisa sama seperti tadi yang kita baru katakan, bagaimana kami tahu juga tentang seorang suami yang benar-benar sudah salah ya, tapi dia akhirnya betul-betul merasa sangat sedih dengan perbuatannya dan akhirnya bertobat. Akhirnya mereka justru mempunyai keluarga yang cukup baik lagi. Iya, jadi kita salah satu episode yang kita sudah pernah bahas adalah mukjizat pengampunan. Mukjizat pengampunan. Jadi mukjizat pengampunan. Jadi bagaimanapun kesalahan daripada salah satu ya atau mungkin keduanya ya harus siap untuk mengampuni. Namun kalau seandainya ya itu tidak bisa dan misalnya sang istri ya yang melanggar sudah pergi dengan orang lain. Apa yang harus terjadi? Memang sudah kawin dengan orang lain. Ya, apa berbuat? Jadi ya, dalam keadaan yang demikian, maka sang suami mempunyai hak untuk memilih seorang yang baru, ya. Dan itu terjadi, ya. Dan mempunyai rumah tangga yang berbahagia, menjadi pengerja yang baik. Ya. Jadi kasus ini harus dilihat satu persatu, case by case, ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, ketika banyak orang Kristen bercerai, siapa yang salah? Gereja atau pendeta? Kesalahan gereja lagi. Yang salah bukan gereja, bukan pendeta. Yang salah adalah orang bersangkutan. Ya. Jadi perceraian adalah suatu pilihan dan seorang gereja ataupun pendeta tidak menyebabkan orang itu adalah akan bercerai atau tidak bercerai. Ya. Gereja hanya memberikan bimbingan, ya. Dan ajaran gereja adalah jangan terjadi perceraian. Ajaran gereja atau pendeta adalah supaya masing-masing setia kepada pasangannya, ya. Kemudian supaya rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bahagia. Jadi gereja mengajarkan supaya kita membaca Adventist Home, membaca Alkitab, supaya rumah tangga itu boleh langgeng, bahagia senantiasa. Itu yang diadakan oleh gereja. Tetapi kita berhadapan dengan dunia yang berdosa. Ya, dan ada orang yang terpengaruh oleh sebab keduniawian yang merasa bahwa tidak cukup misalnya seorang istri itu, ya satu istri itu tidak cukup sampai akhirnya dia tidak setia. Kadang-kadang dia menyebabkan menyebabkan dirinya untuk berada dalam suatu lingkungan pencobaan sehingga dia jadi tercobai, ya, dan ini semua menyebabkan perceraian oleh sang istri atau suami misalnya tidak rela. Hal itu bisa terjadi. Jadi walaupun misalnya terjadi suatu pelanggaran, masih ada pilihan kan, mengampuni, ya, atau cerai, ya. Tetapi kalau misalnya dikatakan bahwa itu dipilih cerai, ya itu adalah pilihan daripada pasangan itu tersebut. Bukan salah pendeta, bukan salah pendeta, salah gereja. Gereja selalu mengajarkan yang baik. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut dari Bandung. Wah, pas kita lagi ada di Bandung ini, ya.
Kalau pasangan kita sudah berselingkuh, apakah bercerai adalah cara yang baik dan sah secara alkitabiah? Oh, mungkin sudah dijawab tadi pendeta ya. Ya, sudah, bahwa Ya. perceraian bukanlah satu solution, ya. Tetapi kalau sudah berselingkuh itu alkitabiah memang. Alkitabiah, tetapi Alkitabiah juga untuk selalu siap Siap untuk mengampuni. mengampuni. Ya. Ya. Jadi kalau tetap siap untuk mengampuni, ya maka tidak harus terjadi perceraian. Ya. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya. Pak Pendeta, saya seorang pria yang sudah berpisah dengan istri saya karena ketidakcocokan dalam rumah tangga. Dan istri saya sudah bersuami lagi dan punya anak. Entah mereka nikah atau tidak. Saya ingin bertanya, apakah saya boleh menikah lagi? Wah, Waduh. sepertinya mirip-mirip semua nih Dijawab pertanyaannya. juga tadi ini ya. Iya, kalau memang istri sudah dengan orang lain dan sebagainya, ya, maka Anda harus lihat apakah Anda sudah bercerai dengan dia secara resmi atau tidak. Kalau seandainya tidak, artinya belum bercerai dan sang istri sudah dengan orang lain dan sudah pokoknya tidak bisa dipisahkan kembali, ya, maka Anda mempunyai hak untuk memohonkan perceraian. Ya, alasannya ya istri sudah dengan orang lain dan sudah hidup dengan orang lain dan punya anak lagi dengan orang lain. Ya. Tapi sudah mesti ada surat perceraian. Tetapi harus ada perceraian. perceraian. Kalau sudah jelas ada surat perceraian, maka Anda bisa berhak untuk menikah kembali. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Saya akan baca pertanyaan kembali dari Kota Bandung, karena kita sudah berada di sini. Selamat malam. Bagaimana pertanggungjawaban suami atau istri di depan Tuhan jikalau mereka sudah terlanjur bercerai? Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Terlanjur bercerai, apakah sesuatu hal yang beralkitabiah atau tidak? Ya. Kalau tidak beralkitabiah, ya, kalau masing-masing itu memang bercerai dan belum menikah kembali, tidak masalah kalau rujuk kembali. Ya. Banyak, kita ada beberapa teman juga yang sudah bercerai, akhirnya mereka melihat bahwa memang perceraian mereka itu adalah sesuatu yang mereka sesalkan, kembali lagi. Ya. Jadi bisa remarried lagi. Itu, Tuhan pun senang kalau orang bisa kembali. Iya. Ya. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan? Ya, bertanggung jawab untuk kembali lagi lah. Baik. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Pendeta, kalau rumah tangga sudah kayak neraka, berantem tiap hari, stres, bahkan mau bunuh diri, bukankah lebih baik cerai, pendeta? Waduh. Aduh, silakan pendeta dan ibu untuk menanggapi. Baik, yang dibutuhkan dalam setiap rumah tangga adalah kehadiran Yesus Kristus. Ya. Jadi dengan Yesus di dalam rumah tangga, ya, maka itu yang menyebabkan adanya sifat pengampunan, itu yang menyebabkan kata-kata yang manis, itu yang menyebabkan rumah tangga itu makin rukun satu sama lain. Jadi masalah di sini bukan masalah suami istri, masalahnya adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Ya. Jadi kalau dekat dengan Tuhan maka akan dekat satu sama lain. Ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita, ya. Jadi ambil waktu bersama dengan Tuhan. Maka penurutan akan datang secara otomatis, ya. Kasih sayang akan datang secara otomatis, ya. Jadi sifat mengampuni akan datang secara otomatis. Jadi nasihat kami adalah datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, ya. Ambil waktu bersama-sama dengan Alkitab, ya, ataupun Roh Nubuat, maka makin lama hubungan akan makin mesra kembali. Ya, ingat kita episode yang lalu yang katakan mau cerai, kita punya title bahwa kita bila mana kita partner dengan Tuhan, maka kita akan menjadi partner yang baik terhadap satu sama lain. Mudah-mudahan ini yang bertanya ini bisa melihat episode yang lalu tentang mau cerai, supaya jangan ada pertanyaan, bukankah lebih baik cerai? Iya, judul episodenya mau cerai? Tanda tanya. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Semoga jawab ini boleh memuaskan kepada yang bertanya ya. Pertanyaan berikut. Apakah setelah menikah boleh istri menuntut suami untuk membiayai keluarganya atau baik ponakan, sepupu tante, sang istri paksakan suaminya yang tanggung? Waduh.
Jadi tidak ada komunikasi sebelumnya ya. Ya, masalah-masalah ini harus sudah diselesaikan sebelum pernikahan. Ya. Ada adat-adat tertentu ya di mana kita harus bertanggung jawab juga untuk kepada keluarga ya, dan itu bisa terjadi kalau keuangan itu memungkinkan. Tetapi kalau kemungkinan keuangan kita untuk kita saja tidak cukup, bagaimana lagi kita akan membiayai tambahan kepada keluarga Kepada ya, tante ya, dan kepada keponakan, keponakan dan sebagainya ya. Jadi itu adalah satu perkara, artinya prinsip Alkitab kita bertanggung jawab kepada keluarga kita sendiri, artinya kepada bapak, suami, istri dan anak-anak kita. Ya, namun demikian, ya kalau seandainya akan membantu kepada keponakan ataupun kepada tante ini dan tante dan sebagainya, ya itu harus dirundingkan lebih dahulu dan atas persetujuan bersama-sama. Dan janganlah keluarga menjadi sumber pertengkaran. Ya, maksudnya keluarga tante ataupun keponakan sepupu ya. Jadi itu jangan menjadi sumber pertengkaran kepada Anda. Anda punya tanggung jawab adalah apa? Keluarga Anda. Jadi itu hubungan itu ya jangan sampai terpisahkan, dan yang memisahkan itu mungkin tante ya ataupun keponakan ya. Jadi tanggung jawab adalah bersama ya. Kemudian ya kalau disetujui bersama-sama untuk membiayai anak keponakan, sebab keponakan itu bisa seperti anak kita sendiri ya. Kalau sudah persetujuan bersama-sama, itulah yang terjadi ya. Komunikasi ya. Jadi saya senang bahwa istri saya ini adalah selalu yang membuat inisiatif untuk menolong keponakan. Ya, kalau yang perlu ditolong kan kita harus tolong ya. Tolong sekolahkan ini dan sebagainya. Istri saya sayang kepada keluarga saya ya. Ya, keponakan dan sebagainya. Jadi sebab keluarga dari suami adalah keluarga saya juga kan. Ya. Jadi selama itu disetujui bersama-sama, maka rumah tangga itu boleh tetap berbahagia. Tetapi kalau misalnya tidak disetujui ya, maka sang suami atau sang istri harus menghargai ya akan keputusan daripada suami ataupun istri bersama-sama ya. Sebab itu unit ya, jangan terpisahkan oleh orang ketiga. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari pemirsa setia Obsesi Hati. How you honor your mother at the same time prioritize your wife? Silakan pendeta dan ibu. Iya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Your father and mother, and prioritize your wife. Ya. Harus balance dong. Kita ingat ya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, Alkitab memang katakan hormatilah akan bapamu dan ibumu, tetapi saat yang sama Alkitab katakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya, bapak mamanya, ya, dan bersatu dengan istrinya. Kalau gitu, tidak ada suatu hubungan yang lebih erat antara bapak dan antara suami dan istri. Ya, jadi suami istri ini adalah hubungan yang tererat sampai ia meninggalkan akan orang tua. Tetapi meninggalkan orang tua bukan berarti tidak menghormati ya. Tetapi itu adalah satu prinsip yang Alkitab yang sangat penting, yaitu kita menghormati akan orang tua walaupun kita sudah mempunyai rumah tangga sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menghormati ya, tergantung kepada kebutuhan daripada orang tua. Kadang-kadang orang tua mungkin ya makin tua sehingga tidak bisa kerja lagi ya. Jadi, maka bagus untuk menunjukkan kasih sayang daripada orang tua ya, dengan kasih uang, dengan membantu ya kebutuhannya, memberikan sembako apalagi dalam COVID-19 ini ya. Ataupun perkara-perkara yang lain supaya orang tua itu senang. Kita harus tahu orang tua itulah yang membesarkan kita punya pasangan. Oke. Masa jadi, sudah besar, sudah jadi suami kita atau jadi istri kita, tahu-tahu kita tidak hormati orang tua itu ya. Dia yang besarkan kita punya pasangan. Ya, jadi tetap ya kita harus hormati ya. Ya, tetapi ya pada saat yang sama harus juga menghormati juga prioritas istrinya. Ya, istri adalah prioritas, makanya tinggalkan orang tua kan ya. Namun tidak lepas daripada rasa hormat kepada bapak dan ibu ya yang telah membesarkan kita punya pasangan ya. Jadi apa kebutuhannya dan apa yang kita harus buat untuk menunjukkan hormat kita kepada orang tua. Ya, misalnya
dukungan keuangan ya itu Atau spend time sama spend mereka. time ya, sekali-sekali berlibur ya, Menyenangkan. dengan orang tua ya. Kadang-kadang kita undang, kita punya cucu datang ke tempat kami tinggal the weekend ya. Ya. Jadi banyak caranya kita tetap mengutamakan keluarga, namun tidak menutup ya kemungkinan untuk tetap hormat kepada orang tua. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta atas semua jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sayangnya waktu kita sudah habis ya. Saya percaya semua jawaban yang diberikan akan mengilhami dan juga bermanfaat bagi para pemirsa yang sudah bertanya. Kita akan masuk ke closing statement dari pendeta dan pendeta. Silakan. Tuhan menghendaki kita berbahagia. Ya. Oleh sebab Tuhan menghendaki kita berbahagia, kalau salah satu telah dipisahkan oleh sebab oleh sebab sesuatu hal yang alkitabiah, ya, maka kita dapat mempunyai seorang pasangan yang baru atau second marriage, ya. Namun dalam memilih kita harus berhati-hati. Biarlah memilih orang yang seiman, yang mempunyai pola hidup dan tujuan hidup yang sama, mempunyai pengertian satu sama lain, dan kita harus selalu ingat bahwa persatuan itu adalah persatuan lebih daripada satu keluarga. Kita harus pertimbangkan dengan anak-anak dan dapatkan persetujuan dari mereka, ya. Dan biarlah rumah tangga baru ini adalah rumah tangga yang sama-sama mendukung untuk kebahagiaan. Ya, memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pekerjaan Tuhan dan mendukung dalam kebahagiaan satu sama lain ataupun dalam keluarga besar ataupun juga di masyarakat. Dengan demikian, second marriage will be a blessing. Ya, bisa langgeng. Bisa langgeng untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Kami undang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, yang bersyukur oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab pembahasan yang kami telah berikan. Kiranya semua pembahasan ini boleh bermakna untuk para pemirsa yang mempunyai masalah seperti ini. Dan kami sebagai keluarga besar yang Tuhan telah panggil, kiranya boleh tetap mendukung satu sama lain, dan rumah tangga kami masing-masing adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Berkati akan semua pemirsa, berkati kami sekalian, berberkati Leo dan Fitri dan juga kru Hope Channel. Biarlah masing-masing kami ya Tuhan boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sukacita dan kebahagiaan kami satu sama lain, dan menjadi saksi bagi Tuhan di mana saja kami berada. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Terima banyak kasih Pendeta dan Ibu. Sampai berjumpa kembali Senin depan. Sampai bertemu minggu depan. Baik, terima kasih Leo dan Fitri. Ya, thank you. Terima kasih. Tetap sehat selalu. Ya. Terima kasih. Ya. Sekedar mengingatkan kita kembali bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabat dengan acara-acara yang menarik secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia. Jadi pastikan bahwa Anda tidak melewatkan acara-acara yang ditayangkan. Dan apabila para pemirsa mempunyai pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga atau topik-topik pembahasan yang telah dibawakan, juga usulan topik bila Anda ingin untuk dibahas dan belum dibahas pada episode sebelumnya, silakan mengirimkan usulan topik ataupun pertanyaan tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan bila para pemirsa ingin mengikuti episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, pemirsa bisa menyaksikan melalui YouTube channel Obsesi Hati. Di sana pemirsa dapat memilih episode mana yang pemirsa akan saksikan. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah
dan juga para pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu menyaksikan acara Obsesi Hati setiap hari Senin. Terlebih khusus kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara, juga kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah mendukung acara ini berlangsung, dan juga kepada sahabat-sahabat kami dari juru bahasa isyarat yang telah membantu kami selama acara ini berlangsung dari awal hingga akhir acara ini. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.